Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar mengenai aktivitas Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shena Damayana, selama 60 menit ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo buka suara menyusul hasil investigasi Barreskrim Polri terkait ijazah SMA dan kuliahnya yang dinyatakan asli. Ditemui di rumahnya siang ini di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Joko Widodo menegaskan jika ijazahnya memang asli. Menurut Jokowi, investigasi Barreskrim sangat detail. Semua diperiksa dengan membandingkan ijazahnya dengan ijazah teman-temannya. Selain itu, foto-foto kegiatan kuliah hingga wisuda juga diperiksa. Meski Barreskrim telah mengumumkan keaslian ijazah, Jokowi menyatakan akan membuka ijazah aslinya di sidang pengadilan. Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi, supaya gamblang dan jelas itu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Sebelumnya pemirsa, Barreskrim Polri menghentikan penyelidikan laporan terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, Barreskrim memastikan ijazah Fakultas Kehutanan UGM Joko Widodo adalah asli. Barreskrim Mabes Polri telah memeriksa setidaknya 39 orang terkait aduan tim pembela ulama dan aktivis terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Barreskrim memeriksa pimpinan UGM, alumni Fakultas UGM, hingga teman sekolah Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. Polisi menyatakan SMA Negeri 6 Surakarta tempat Jokowi sekolah sebelumnya adalah SMPP Surakarta. Setelah lulus SMA 6 Surakarta, Joko Widodo melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980. Dari semua alat bukti yang dikumpulkan dan hasil penyelidikan, Barreskrim Mabes Polri memastikan Presiden ke-7 RI tersebut adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985-1986. Dengan demikian, Barreskrim Polri memastikan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM Joko Widodo adalah asli. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan pemahaman ataupun kepada masyarakat fakta-fakta yang kita dapatkan, sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang.
Sebelumnya tim pembela ulama dan aktivis melaporkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ke Bareskrim Polri dan meminta polisi untuk mendalami hasil uji forensik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, isu reshuffle Kabinet Merah Putih mencuat di tengah pemerintahan Prabowo Gibran yang baru berjalan 6 bulan. Dua menteri Kabinet Merah Putih, Bahlil Lahadalia dan Airlangga Hartarto, enggan berspekulasi mengenai isu reshuffle kabinet karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Kabar mengenai perombakan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mencuat. Kabar tersebut mencuat di tengah pemerintahan Prabowo Gibran baru berjalan 6 bulan sejak keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia enggan berspekulasi soal isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Baginya reshuffle menjadi kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif Bapak Presiden, ya. Tapi sudah ada info akan ada perpindahan atau reshuffle. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga tidak mau menanggapi soal isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Airlangga mengaku tak tahu soal potensi perombakan kabinet. Ada info reshuffle ya Pak ya? Apa? Ada info reshuffle Pak? Nggak paham. Ya, terima kasih. Pak, kalau info reshuffle apakah benar ada Pak? Ini juga benar ada Pak. Kabar mengenai perombakan kabinet hanya sekedar rumor, lantaran saat evaluasi jajaran Kabinet Merah Putih 5 Mei lalu yang dipimpin Presiden Prabowo dalam rapat Kabinet Paripurna menunjukkan bahwa kabinet yang dipimpinnya selama 6 bulan pertama menghasilkan capaian-capaian yang signifikan untuk bangsa. Dalam evaluasi tersebut, Presiden Prabowo juga berterima kasih dan mengapresiasi kepada jajaran kabinetnya yang sudah bekerja keras dan berdedikasi selama 6 bulan pertama pemerintahannya. 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Isu perombakan kabinet mulai mencuat seiring perkembangan dinamika politik menatap Pilpres 2029 yang mempengaruhi susunan Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita segera menuju ke Istana Negara. Sudah ada jurnalis TV One Yohanes Leonardo di sana. Ardo, sebelum kita mengetahui tentang ratas, saya ingin bertanya terlebih dahulu perihal dengan isu reshuffle dari Kabinet Merah Putih. Bagaimana dengan hal tersebut? Silakan. Ya, saya menjawab pertanyaan Anda di Istana sendiri terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Memang isu reshuffle ini sudah beberapa kali tersebar di sekitaran Istana. Khususnya belakangan ini terlebih kami sempat menjumpai ada Menteri SDM dan juga Menko Ekonomi yang sudah kami terima konfirmasinya bahwa mereka mengaku tidak tahu dan bahkan Bahlil meminta publik untuk mendengarkan atau juga menunggu dari keputusan Prabowo Subianto untuk tidak berspekulasi lebih lanjut. Nah, yang menarik memang Shena terkait isu reshuffle ini sendiri, kita tahu bahwa sejak dilantik sejak Oktober kemarin ada beberapa pencapaian, progres maupun juga beberapa catatan. Dan tadi juga kami sempat berbincang bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sekaligus juga menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Memang untuk saat ini pemerintah sendiri belum memiliki rencana secara spesifik untuk melakukan perombakan susunan kabinet yang total ada 48 kementerian dan kelembagaan. Namun yang jelas dari pemerintah pusat sendiri sudah melakukan catatan khusus maupun juga memberikan evaluasi
dalam berbagai bentuk kepada para menterinya dari Presiden Prabowo Subianto, dan apa saja kemudian bentuknya. Memang untuk secara spesifiknya tidak ada bentuk teguran ataupun juga bentuk sanksi yang kami terima informasinya, namun yang jelas yang disampaikan oleh pemerintah terkait catatan dan juga evaluasi ini memang diberikan kepada sejumlah menteri. Sejumlah menteri ini kami tafsirkan kemudian, dan tadi juga dikonfirmasi juga oleh Prasetyo Hadi bahwa memang ada beberapa menteri, beberapa catatan khusus mulai dari mekanisme dan juga progres pekerjaan dari setiap lini kementerian maupun juga hingga ke tingkat komunikasi, baik tingkat komunikasi internal maupun juga eksternal kepada masyarakat, komunikasi publik. Dan ini yang menjadi catatan khusus karena kemudian ada beberapa menteri yang tadi disebutkan oleh Prasetyo Hadi memang tidak secara spesifik menteri mana saja, namun memang ada beberapa kementerian yang kemudian diberikan evaluasi dan juga catatan. Dan sebagai informasi, untuk catatan ini sendiri tidak hanya diberikan kepada menteri-menteri yang kemudian dinilai sedikit kurang kinerjanya, karena yang diteliti dan juga ditelaah oleh pihak pemerintah pusat sendiri dalam hal adalah Presiden Prabowo Subianto adalah seluruh lini kementerian mulai dari fokus pencapaian sampai ke beberapa catatan dan juga masukan. Artinya jika berbicara mengenai kemungkinan atau juga potensi perombakan kabinet, memang belum bisa dipastikan dalam waktu dekat ini akan dilangsungkan. Setidaknya itulah keterangan kami terima dari pihak istana terkait potensi atau juga siapa saja sosok-sosok yang mungkin akan dilakukan atau juga akan terdampak dari perombakan yang isunya sudah mulai menyebar sejak beberapa pekan terakhir di Istana Negara. Siana untuk soal reshuffle kabinet. Sementara demikian informasinya, saya kembali lagi kepada Anda di studio. Lalu Yohanes Leonardo, bagaimana pemantauan Anda untuk kegiatan Presiden Prabowo Subianto sendiri atau ratas yang katanya sedang dilakukan pada hari ini? Silakan. Ya, Sena, menarik juga jika tadi kita berbicara soal reshuffle kabinet atau juga perombakan kabinet, yang akan berlangsung pada sore hari ini adalah rapat terbatas mengenai percepatan atau juga progres percepatan hilirisasi yang menjadi salah satu misi atau juga visi dari Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa hal yang akan dibahas, salah satunya adalah kemudian pembahasan terkait rancangan groundbreaking yang tadi kami dengarkan informasi ada sekitar 19 titik yang sudah siap untuk dilakukan groundbreaking di beberapa daerah, dan untuk bidangnya apa saja, karena memang misi Presiden Prabowo Subianto sendiri di bidang hilirisasi adalah kemudian kedaulatan di bidang pangan maupun juga kedaulatan di bidang energi, seperti atau dalam bahasa Presiden adalah swasembada, di mana kemudian terkait hilirisasi yang coba akan dirapatkan pada sore hari ini juga akan menyangkut terkait beberapa bidang, mulai dari bidang pangan, kemudian bidang pertanian, sampai ke bidang energi. Bicara soal rapat terbatas yang membahas juga soal energi pada sore hari ini, kemarin juga baru saja Presiden Prabowo Subianto memimpin gelaran terkait pembahasan mengenai investasi dari Huangyo yang salah satu produksi atau juga produsen baterai untuk investasi di Indonesia. Artinya dari catatan kemarin, progresnya akan disampaikan juga dalam ratas sore hari nanti yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian akan dihadiri oleh sejumlah menteri. Ada beberapa menteri yang kami catat, diantara ada Menteri SDM, Menteri Investasi, Menteri Pertanian, Menteri KKP, Menteri BUMN, Menteri Kehutanan, Menteri ATR BPN, kemudian juga Menteri Pertahanan, kemudian dari pihak Danantara, serta kemudian dari Menteri Sekretaris Negara juga Sekretaris Kabinet yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang akan berlangsung sore hari nanti. Nantinya kami akan update kepada Anda apa saja kemudian poin-poin penting maupun juga pembahasan yang paling menarik terkait percepatan proses hilirisasi di Indonesia dari rapat terbatas yang akan berlangsung sore hari ini. Sementara demikian, Siana Damayana. Laporan lengkap dari jurnalis TV One Yohanes Leonardo. Terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusulkan penambahan dana partai politik dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusulkan penambahan dana partai politik dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Usulan tersebut disambut baik oleh sejumlah partai politik mengingat dana yang diberikan pemerintah saat ini dirasa sangat kecil untuk kegiatan partai politik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusulkan partai politik diberikan dana yang lebih besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Usulan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto ini dilontarkan menyusul maraknya pejabat korupsi lantaran biaya politik yang tinggi. Usulan ini pun disambut baik oleh sejumlah partai politik.
mengingat biaya untuk kegiatan partai politik yang diberikan pemerintah saat ini sangat kecil. Ide ini baik dan bisa dicoba, karena bantuan terhadap partai politik saat ini untuk partai politik, untuk parpol yang ada di parlemen sangat kecil. Kami misalnya, sebagai salah satu partai yang eksis di DPR, mendapat Rp1.000 per kepala, hanya 14 M. 1 tahun itu terasa sangat kecil sekali, tidak cukup untuk menyelenggarakan satu kegiatan Rapimnas. Tentu kita menyambut baik usulan dari KPK, dan saya rasa ini bagian dari terobosan yang sudah direnungkan, sudah dibahas secara matang oleh KPK. Ini juga sebenarnya terobosan ini sudah lama disampaikan oleh KPK, tentu kita sambut baik. Tetapi ya memang harus dibahas secara lebih mendalam, harus ada kajian yang secara mendalam. Ya ini sebagai terobosan untuk mengatasi persoalan-persoalan besar seperti korupsi. Ya. Memang saat ini pemerintah sudah memberikan anggaran untuk partai politik. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 dijelaskan, besaran bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di parlemen sebesar Rp1.000 per suara. Partai Gerindra misalnya, menerima bantuan keuangan sebesar Rp20 miliar. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kader. Muzani juga mendorong pemerintah membuka peluang bagi partai politik untuk memiliki badan usaha sebagai sumber pendanaan dan dikelola secara akuntabel. Meskipun proses pemilihan umum baru selesai, kami tetap merencanakan beberapa kegiatan partai politik kami, yakni dalam bentuk pendidikan kader yang tidak akan pernah berhenti dan terus akan kami lakukan. Karena itu jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Lalu, layakkah usulan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penambahan dana untuk partai politik di tengah pemerintah melakukan efisiensi di setiap lini? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini resmi melantik 22 pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan. Dari 22 pejabat yang dilantik, 2 diantaranya merupakan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Agama Kristen Protestan. Sebanyak 22 pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan hari ini resmi dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di posisi barunya. Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Sri Mulyani memimpin langsung pembacaan sumpah terhadap para pejabat baru itu yang diikuti dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan, para pejabat yang baru dilantik ini sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga dan mengelola keuangan negara. Ia juga meneruskan arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai baru untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan tax ratio, serta peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak. Kita sudah memahami harapan pimpinan negara. Penerimaan negara harus meningkat. Tax ratio harus meningkat. Pelayanan kepada wajib pajak harus membaik. Kepastian mengenai perpajakan juga harus meningkat. Transparansi dan tata kelola harus terus diperbaiki. Tugas penerimaan negara sangat nyata karena setiap tahun kita ditetapkan oleh undang-undang untuk mencapai target penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak. Menteri Keuangan berharap para pejabat yang telah dilantik ini bisa membantu dan berkontribusi dalam memajukan negara agar rakyat jadi lebih makmur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, meski mendapat banyak kritikan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan program pembinaan karakter ala militer bagi siswa sekolah kembali akan terus dijalankan. Deddy menyatakan akan terus mengevaluasi program pendidikan di barak militer, termasuk akan menambah tenaga pendidik dan juga psikolog yang ikut mendampingi proses pembinaan. Bahkan pengelolaan program tersebut akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tingkat SMA dan SMK. Sementara untuk tingkat SD dan SMP akan dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten. Rencananya program pendidikan serupa segera dimulai untuk wilayah Depok dan Bogor dalam waktu dekat. Meskipun ada rekomendasi agar programnya itu dihentikan, Deddy mengaku tidak akan mundur karena menurutnya dampak pendidikan karakter di barak militer sangat positif bagi anak-anak di Jawa Barat. Sebutkan siapa pelatih yang paling galak? Pengelolaan pendidikan kebangsaan itu ada dua. Ada yang SMA dan SMK dan sejenisnya itu menjadi kewajiban provinsi. Ada yang SMP, bahkan ada yang SD kan di Depok. Itu menjadi kewajiban kabupaten kota. Nah kemudian kedua-duanya harus berjalan. Nah kemudian ada yang rekomendasi, ada yang menghentikan, saya tidak akan menghentikan. Akan terus melaksanakan karena itu efektif. Kan efektifnya bisa dilihat hasilnya kemarin. Terlihat oleh mata, terbuka, kemudian disiarkan secara luas. Artinya bahwa kalau bicara keterbukaan orang hasilnya kita liatin. Berarti besok akan meninjau, Pak. Kenapa? Evaluasi terhadap program tersebut. Ya evaluasinya kekurangannya aja. Nanti misalnya kurang bantal kita evaluasi. Kemudian aspek-aspek akademisnya apa yang menjadi kekurangan. Tenaga psikologinya kita ditambah. Sekarang kita melibatkan 600 psikolog yang akan mendampingi. Pemirsa, kerusakan rumah akibat gempa 6,3 magnitudo di Kota Bengkulu terus bertambah. Dari data terbaru BPBD Kota Bengkulu, hingga Jumat siang, rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Kota Bengkulu mencapai 152 unit. Untuk rumah yang rusak total atau tidak layak huni sebanyak 20 rumah. Sementara rumah-rumah lainnya mengalami rusak ringan dan sedang. Adapun lokasi terparah terdampak gempa berada di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan masih mengungsi sementara di rumah tetangga atau kerabat terdekat. Pemda Kota Bengkulu dan BPBD akan mengirimkan bantuan logistik untuk kebutuhan sementara warga. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan melakukan sidak ke perusahaan yang diduga melakukan penahanan ijazah karyawan. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pagi tadi melakukan sidak ke perusahaan yang diduga melakukan penahanan ijazah karyawan. Perusahaan pertama yang dituju oleh Wamenaker Ebenezer adalah PT Duta Palma di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sini, Wamenaker bertemu dengan pimpinan perusahaan untuk mensosialisasikan serta berdialog dengan perusahaan tentang larangan penahanan ijazah karyawan. Sidak ini dilakukan setelah adanya laporan dari mantan karyawan yang mengaku ijazah mereka masih ditahan oleh pihak perusahaan. Wakil Menteri Tenagakerja, ini ada laporan kawan-kawan, katanya ijazahnya ditahan dan tidak bisa di... Jan Wadiana, pemilik CV Sentosa, atas hak karyawan yang gajinya juga diabaikan, BPJS-nya, BPJS Tenagakerjanya juga belum dibayar. Mumpung ada saya laporkan, ya. Saya juga. Bapak apa speak up aja, jangan takut ada wamen. Pemilik CV Sentosa Sil, Jan Wadiana, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur atas kasus penahanan ijazah milik mantan karyawannya. Penetapan tersangka ini menindaklanjuti temuan 1 ijazah karyawan saat penggeledahan, serta penyerahan 108 ijazah karyawan yang disembunyikan oleh Jan Wadiana di kediamannya.
Dijemput dari tahanan Kapolrestabes Surabaya, Jan Huadiana, pemilik CV Sentosa Sil yang masih mengenakan baju tahanan, dibawa ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini menindaklanjuti temuan satu ijazah karyawan di rumah Diana saat penyidik melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu. Dari hasil gelar perkara, Jan Huadiana akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Diana dijerat dengan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Penetapan tersangka ini setelah penyidik Polda Jawa Timur mendapatkan 108 ijazah milik mantan karyawannya yang masih disimpan di kediaman Diana. Status yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka Saudara JD. Hanya perkara penahanan ijazah itu nanti ya? Iya. Penggelapan atau apa? Pasalnya yang dikenakan. Iya, penggelapan. Oke, dan ijazah ini diserahkan atau ditemukan polisi dalam penggeledahan? Pada saat kita lakukan penggeledahan hanya beberapa ijazah yang kita temukan, kemudian ini diserahkan oleh yang bersangkutan. Dan kita pun untuk dia menyerahkan langsung kepada penyidik 108 ijazah yang ada di Saudara JD. Dan yang diserahkan ini disembunyikan di mana? Ya di rumahnya juga. Ada ijazah palsu kan? Polisi hingga kini masih mendalami perkara ini dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah. Sebelumnya Diana dilaporkan oleh sejumlah mantan karyawannya atas kasus penahanan ijazah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran yang mengatur larangan penahanan ijazah oleh perusahaan. Praktik penahanan ijazah yang merugikan pekerja akan dianggap sebagai tindak pidana. Poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Yang dimaksud dokumen pribadi yaitu adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Syaratnya itu adalah yang pertama harus ada perjanjian kerjanya. Dan itu tertulis, gitu ya. Jadi maksudnya ada kondisi-kondisi yang kemudian ijazah itu kemudian disimpan oleh pemberi kerja. Syaratnya ada perjanjian tertulis karena ada kasus-kasus tadi, misalnya dia pendidikan, ya, dan kemudian itu dibiayai oleh pemberi kerja. Tapi tentu sesudah perjanjian misalnya batasnya sekian, maka itu harus segera dikembalikan. Ya. Jadi yang penting adalah kita tentu tidak menginginkan pekerja kemudian ya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, untuk memanfaatkan ijazah mereka untuk kepentingan ya, yang memberikan kemanfaatan buat pekerja karena ditahan tanpa alasan yang dibenarkan. Pemirsa, Job Fair Nasional seri pertama tahun 2025 digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dari tanggal 22 sampai 23 Mei 2025. Ada sekitar 53.000 lowongan kerja ditawarkan di Job Fair Kemenaker, di mana ada lebih dari 17.000 lowongan offline dan 34.000 lowongan online. Job Fair dibuka mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Yang menarik di Job Fair ini menerima para penyandang disabilitas yang hendak melamar kerja. Di sini juga digelar Wirausaha Expo, talk show inspiratif, walk-in interview, dan konsultasi mengenai karir.
Lalu bagaimana suasana di Job Fair Kemenaker hari kedua? Kita menuju ke jurnalis TV One Naufan Zam di Gedung Kemenaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Naufan, bagaimana situasi terkini di sana dan seberapa efektif untuk mencari pekerjaan di Job Fair nasional ini? Silakan. Ya, Shena, jadi saya sekarang berada di Gedung Kemenaker, di mana sudah diselenggarakan Job Fair sejak 22 Mei hingga 23 Mei, yaitu hari ini adalah hari terakhir untuk Job Fair ini. Di sini kondisinya bisa saya kabarkan di sini sedang hujan, namun itu tidak menandakan bahwa semangatnya akan luntur. Di sini semangat mencari kerja masih sangat-sangat antusias, pemirsa. Untuk menjawab seberapa efektif Job Fair ini, saya sudah mendatangkan dan saya akan mengajak Anda untuk mewawancara narasumber yang ada di sebelah saya. Ya, selamat sore Pak. Dengan Pak siapa? Sore dengan Bapak Nursyam. Dengan Pak Nursyam. Boleh tahu Pak umur berapa Pak? Boleh tahu umur berapa Pak? Udah 49 tahun. Oke Pak, gimana Pak? Udah umur 49 tahun tapi masih semangat untuk mencari kerja karena juga ada perusahaan yang membuka lowongan yang tidak membatasi umur. Bagaimana Pak dengan itu? Seharusnya ya nggak perlu dibatasin umur ya kalau untuk kerjaan ya, seperti kita negara maju gitu kan. Tapi kita kan menuju negara maju, harusnya umur jangan dibatasin. Yang penting skill, masih sanggup kerja, boleh kerja. Kalau dapat semuanya tuh batas umur dihabisin, dihapusin. Itu usul saya sama Pak Prabowo dan Menteri Ketenagakerjaan. Oke Pak, di Job Fair ini Pak Nursyam mencari apa Pak? Saya kan chef juru masak sekarang. Jadi saya bagaimana saya itu bisa meningkatkan skill saya kan. Dengan meningkatkan skill kan meningkatkan pemasukan kan. Tiap hari kan kebutuhan kerja kita kan itu selalu meningkat. Anak kita masuk kuliah segala macam kan. Kita butuh tambahan uang untuk membiayai mereka. Ya kita harus upgrade skill kita biar kita itu bisa menambah penghasilan. Itu Pak. Oke Pak, siap Pak. Ya itu dia pemirsa wawancara saya bersama dengan Pak Nursyam, di mana Pak Nursyam sudah berumur 49 tahun, namun Pak Nursyam masih semangat untuk mengupgrade skill, untuk menambahkan skill lagi supaya bisa mendapatkan penghasilan dan juga skill-skill yang terus bertambah. Saya kembalikan lagi ke studio Shena. Baik, terima kasih Naufan langsung dari Kemenaker Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menyita kawasan res area kilometer 21B Tol Jagorawi Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menyita kawasan res area kilometer 21B Tol Jagorawi Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat pada 21 Mei 2025. Ini adalah bagian dari penelusuran aset tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait tata niaga timah nasional. Aset di res area terdapat 28 unit mulai dari SPBU, sejumlah bangunan komersial hingga fasilitas pendukung lainnya. Langkah penyitaan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Dalam keterangannya, pihak Kejaksaan Agung mengungkap bahwa res area ini terafiliasi dengan dua perusahaan yang diduga kuat pemilik dari perusahaan yang berperkara dalam kasus korupsi timah. Meski belum inkrah, pihak Kejaksaan Agung menyebut terpidana sudah dikenakan kewajiban membayar uang pengganti senilai 3,5 triliun. Benar, penyidik pada jajaran Jampitsus kemarin ya tanggal 21 Mei ya 2025 ya penyidik sudah melakukan penyitaan. Jadi melakukan pemasangan plang di res area kilometer 21B Tol Jagorawi ya dalam kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam tata niaga timah. Ya, dalam tata niaga timah. Jadi penyidik terus melakukan mengembangkan dalam konteks bagaimana upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, itu komitmen kita, ya kan? Makanya harta-harta yang tersembunyi pun semua kita buka. Termasuk ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat karakternya bahwa
ini kan dikelola oleh katakan 1 atau 2 perusahaan. Tetapi oleh penyidik bisa mencari benang merahnya dengan seseorang, katakanlah terdakwa A ya. Nah, yang sebagai beneficial owner terhadap satu perusahaan yang sudah juga dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara timah. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengajak para babinsa untuk memulai wirausaha sebagai bekal pensiun. Menurutnya, ia merasa sakit hati melihat prajurit yang menjadi satpam usai pensiun. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri pengarahan Babinsa sejajaran Kodam 5 Brawijaya di Surabaya, Jawa Timur. Pengarahan dilakukan dalam rangka mendukung dan mensukseskan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Panglima mengajak para prajurit aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memulai melakukan wirausaha sebagai bekal pensiun agar bisa tetap produktif. Panglima TNI pun mengatakan dirinya merasa sakit hati jika ada prajurit TNI yang sudah pensiun beralih profesi menjadi satpam. Jadi kita juga harus bisa seperti itu, Pak, para Babinsa ya. Makanya waktu saya Pangdam itu diberikan pelatihan Babinsa ya. Sehingga apabila dia pensiun, dia bisa ya cari nafkah lah daripada kalian jadi satpam. Itu saya sakit hati kalau ada mantan TNI jadi satpam. Usah bos jadi bos walaupun kamu postor, walaupun kamu. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengapresiasi kinerja Babinsa yang menjadi ujung tombak dalam menyerap aspirasi warga di tingkat paling bawah. Panglima TNI juga meminta kepada prajurit, khususnya Babinsa, untuk membuat terobosan guna meningkatkan pertanian di daerah, serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih melalui Musyawarah Desa Kelurahan Khusus Musdesus di Palangkaraya. Zulkifli Hasan mengapresiasi terbentuknya 68 koperasi merah putih dari total target yang akan dibangun sebanyak 1.432 koperasi di Kalimantan Tengah. Bahkan di Kota Palangkaraya sudah 100% terbentuk. Koperasi Merah Putih merupakan prioritas utama program Presiden Prabowo untuk peningkatan ketahanan pangan serta menjawab keresahan masyarakat, rantai pasok yang panjang dan tengkulak, dan hal ini juga terkait dengan masalah kesulitan lapangan kerja di desa, harga bahan pokok tidak stabil, akses kesehatan, hingga masalah rentenir. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, beragam produk kerajinan UMKM Indonesia hadir di House of Handicraft Indonesia in Tokyo. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmad, bersama perwakilan Wali Kota Katsushika-ku Tokyo, Katsunori Aoki, meresmikan pembukaan House of Handicraft Indonesia in Tokyo. House of Handicraft Indonesia in Tokyo merupakan ruang pamer sekaligus kantor perwakilan permanen bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di Indonesia, di Jepang tepatnya. Beragam produk kerajinan Indonesia dipamerkan dalam toko ini seperti berbagai tas motif batik, anyaman, piring, tempat tisu, tikar, kotak dengan ukuran Nusantara, hingga alat makan berbahan dasar kayu.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusulkan penambahan dana partai politik dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Usulan tersebut disambut baik oleh sejumlah partai politik, mengingat dana yang diberikan pemerintah saat ini dirasa sangat kecil untuk kegiatan partai politik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusulkan partai politik diberikan dana yang lebih besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Usulan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto ini dilontarkan menyusul maraknya pejabat korupsi lantaran biaya politik yang tinggi. Usulan ini pun disambut baik oleh sejumlah partai politik, mengingat biaya untuk kegiatan partai politik yang diberikan pemerintah saat ini sangat kecil. Ide ini baik dan bisa dicoba, karena bantuan terhadap partai politik saat ini untuk partai politik, untuk parpol yang ada di parlemen sangat kecil. Kami misalnya, sebagai salah satu partai yang eksis di DPR, mendapat Rp1.000 per kepala, hanya 14 M. 1 tahun itu terasa sangat kecil sekali, tidak cukup untuk menyelenggarakan satu kegiatan Rapimnas. Tentu kita menyambut baik usulan dari KPK dan saya rasa ini bagian dari terobosan yang sudah direnungkan, sudah dibahas secara matang oleh KPK. Ini juga sebenarnya terobosan ini sudah lama disampaikan oleh KPK. Tentu kita sambut baik, tetapi ya memang harus dibahas secara lebih mendalam, harus ada kajian yang secara mendalam. Ya ini sebagai terobosan untuk mengatasi persoalan-persoalan besar seperti korupsi. Ya. Memang saat ini pemerintah sudah memberikan anggaran untuk partai politik. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 dijelaskan, besaran bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di parlemen sebesar Rp1.000 per suara. Partai Gerindra misalnya menerima bantuan keuangan sebesar Rp20 miliar. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kader. Muzani juga mendorong pemerintah membuka peluang bagi partai politik untuk memiliki badan usaha sebagai sumber pendanaan dan dikelola secara akuntabel. Meskipun proses pemilihan umum baru selesai, kami tetap merencanakan beberapa kegiatan partai politik kami, yakni dalam bentuk pendidikan kader yang tidak akan pernah berhenti dan terus akan kami lakukan. Karena itu jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Lalu, layakkah usulan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penambahan dana untuk partai politik di tengah pemerintah melakukan efisiensi di setiap lini? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.